Ya, 6 perusahaan swasta resmi menandatangani perjanjian kerjasama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk berinvestasi di IKN dengan total nilai investasi mencapai 3,65 triliun. Enam perusahaan swasta resmi menandatangani perjanjian kerjasama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk berinvestasi di IKN dengan total nilai investasi mencapai 3,65 triliun rupiah. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyebutkan ke-6 perusahaan yang menandatangani kerjasama berasal dari berbagai sektor, mulai dari sektor kuliner, perhotelan, pendidikan, retail, konstruksi, hingga properti komersial dan residensial. Di bidang kuliner, PT Solusi Harapan Nusantara akan membangun pusat kuliner di atas lahan seluas 1.800 persegi. Sementara PT Makmur Berkah Hotel anak usaha dari perusahaan publik PT Makmur Berkah Manda Tbk akan menghadirkan hotel bintang 5 di bawah jaringan Marriott Internasional di atas lahan 2 hektar. Dari sektor pendidikan terdapat PT Australia Independent School akan membangun sekolah berkapasitas 750 siswa dengan kurikulum internasional baccalaureate di lahan seluas 7.900 meter persegi. Di sektor retail modern, PT Maxi Nusantara Raya akan membangun supermarket modern lengkap dengan area kuliner food and beverage di atas lahan 0,2 hektar. Sementara itu, 2 perusahaan nasional di bidang konstruksi turut berpartisipasi dalam pembangunan ruang komersial dan residensial, yakni PT Kreasi Beton Nusa Persada akan mengembangkan apartemen, perkantoran swasta dan supermarket di lahan 9.000 meter persegi. Adapun PT Daya Mulia Turangga akan membangun kawasan perkantoran dan area komersial di atas lahan hampir 3 hektar. Iya, saya kira seperti yang dilaporkan Pak Deputi Pendanaan dan Investasi, ini groundbreaking yang ke-7 dan mungkin yang kedua setelah kami pindah kantor di sini. Ya. Dari 6 perusahaan untuk 7 investasi, 7 lingkup investasi dengan total sekitar 3,55 triliun. Ini purely swasta. Ya. Lain dengan yang KPBU yang kemarin yang sudah lagi juga akan kita tanda tangani. Kalau KPBU kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kalau ini benar-benar swasta di bidang tadi, ada yang konstruksi, ada sekolah, ada kuliner, ada supermarket. Basuki menambahkan sampai dengan April 2025 investigasi yang telah berjalan di IKN mencapai 62,08 triliun dari 42 perusahaan. Sehingga saat ini terdapat tambahan menjadi 48 perusahaan. Pembatasan gratis ongkos kirim barang dalam aturan Kementerian Komunikasi dan Digital sempat menuai kontroversi. Konsumen yang biasa belanja online dan gemar menggunakan promosi bebas ongkos kirim. Minat masyarakat untuk belanja online di marketplace atau e-commerce masih menunjukkan peningkatan seiring dengan kian canggihnya alat komunikasi. Berbagai kemudahan memilih barang yang disukai, kemudian tinggal klik dan menanti kiriman datang, sudah menjadi realita kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang. Apalagi jika ada promo gratis ongkos kirim. Namun di balik promo gratis ongkos kirim, ada beban yang harus ditanggung sejumlah pihak, seperti perusahaan dan pekerja jasa pengiriman. Kementerian Komunikasi dan Digital berupaya untuk memberikan perlindungan dengan pemberlakuan peraturan menteri. Hingga yang cukup menghebohkan, ada pembatasan gratis ongkir hanya 3 hari dalam 1 bulan. Dari kita nih sebagai sisi konsumen kan biasanya kan paling enak memang klik yang gratis ongkir. Tapi dari sisi pengusahanya mungkin itu bagian dari promosi. Kita juga sebagai regulator sini juga harus hadir untuk melindungi juga teman-teman yang menjadi kurir. Kadang-kadang promosi dijadikan satu sarana berlebihan untuk mengattract, tapi yang kita juga harus lindungi teman-teman jadi kurir. Kalau kita lihat teman-teman yang sekarang jadi mitra kurir di jalan kan banyak sekali yang mengeluhkan bahwa promo-promo itu kadang dibebankan juga kepada mereka. Nah, kita ingatkan kepada para penyelenggara untuk jangan melakukan itu gitu loh. Kita harus fair juga terhadap teman-teman yang bekerja gitu.
Usai timbul kehebohan, Komdigi mengklarifikasi bahwa permen ini tidak mengatur atau membatasi promosi gratis yang dilakukan e-commerce, melainkan mengatur pemberian potongan harga ongkos kirim oleh perusahaan kurir. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. CEO Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Ruslan Ruslani mengungkapkan pemerintah sudah melakukan pertemuan bersama dengan perwakilan CATL dan membahas rencana keterlibatan Danantara di proyek baterai kendaraan listrik. Menurut Ruslan, proyek baterai kendaraan listrik ini memiliki dampak yang baik mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga dampak ekonomi bagi Indonesia ke depan. Melalui keterlibatan dua konsorsium besar baik Huayo maupun CATL yang akan mengelola ekosistem dari tambang hingga produksi baterai, pemerintah berharap Indonesia dapat menguasai rantai nilai industri kendaraan listrik secara menyeluruh. Kalau dulu mungkin ada kendala pendanaan, tapi sejak ada Danantara ini pendanaan itu kita yang membantu, karena kita melihat pekerjaan ini, proyek ini memang sangat-sangat baik dari segi returnnya, baik dari segi penjelasan pekerjaannya, dan juga baik dari segi dampak perekonomiannya ke depan untuk Indonesia tersebut. Jadi dengan ini the whole ecosystem dari mining sampai ke baterainya ini akan terjadi di dalam satu kita bilangnya green package atau satu ekosistem dari baik yang deal yang akan berjalan dengan Wayo maupun dengan CATL.